kawasan akan dibangun itu Kasihan warga 130 DKI, km Wagub dari minta Kamal warga Muara bikin sampai dengan tanggul Kali Bencong. mandiri cegah Nah, dari banjirop. sepanjang itu kita Ditulis prioritas yang oleh pertama yaitu Syardi. ada di 46 km dulu. Beberapa waktu Dari lalu 46 Jakarta Utara kilometer, sering di mengalami titik-titik banjirop yang cukup kritis, seolah ya. rutin. Ini Kita sebenarnya baru, pengaruh air pasang laut, lalu diperparah oleh penurunan tanah di DKI selama bertahun-tahun. Jika tidak dilakukan penanganan khusus, banjirop akan makin parah dan Jakarta Utara akan semakin tenggelam. Bahkan diprediksi Jakarta akan menjadi salah satu kota di dunia yang akan tenggelam puluhan tahun ke depan. Makanya, dibuatlah sebuah proyek tanggul air laut raksasa untuk mengantisipasi ini. Pemprov DKI dan pemerintah pusat saat ini tengah berusaha mengebut pengerjaan tanggul laut atau National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD. Proyek ini dianggap efektif untuk mengatasi banjirop di utara Jakarta. Akan tetapi target penyelesaian tampaknya masih sangat lama. Tanggul laut yang akan dibangun memiliki panjang 130 km dari Kali Kamal Muara hingga Kali Bencong. Tetapi saat ini yang sedang dikerjakan adalah sepanjang 46 km dan baru selesai 12,6 km. Jadi kapan sisanya 33,4 km akan selesai dikerjakan? Kalau dalam 4 tahun hanya bisa kerjakan 12,6 km, jadi hitung sendiri saja kapan akan selesai. Jangan harap akan selesai dalam setahun, ini mustahil. Jadi untuk sementara warga harus bersabar dan berdoa agar tidak terjadi banjirop selama tanggul laut masih dalam pengerjaan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta warga yang tinggal di pesisir utara Jakarta membuat tanggul mandiri untuk sementara waktu. Dia menyebut warga bisa menggunakan tumpukan pasir dan batu yang diisi dalam karung. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah banjirop yang bisa datang sewaktu-waktu. Mohon dari masyarakat sementara ini juga membantu di lingkungan masing-masing untuk membuat tanggul-tanggul sementara, kata Riza. Lucu sekali kan? Ada-ada saja Pemprov DKI ini. Makin kesini makin ngelawak aja. Warga disuruh buat tanggul sendiri. Kenapa bukan Pemprov DKI yang bikin tanggulnya? Memangnya pasir dan batunya gratis? Ini sama saja ibarat banjir di lingkungan warga. Tapi warga untuk sementara disuruh mengorek selokan untuk mengantisipasi banjir. Ini masuk akal gak? Kalau warga disuruh melakukan apa yang seharusnya dilakukan Pemprov DKI, lantas Pemprov DKI ngapain aja? Kasihan sekali warga yang tinggal di sana. Sudahlah lelah kena banjir terus, malah diminta Pemprov kerja tambahan bikin tanggul sementara. Pemprov DKI Anies ini kalau tidak lempar tanggung jawab ke pusat, kadang bisa lempar kerjaan ke warga. Tidak ada duit? Kan ada duit nganggur sebesar 12,9 triliun rupiah. Dipakai dong buat tanggul sementara. Masa sih suruh warga yang bikin? Ada-ada saja. Selain itu, Wagub DKI mengatakan pembangunan tanggul laut secara menyeluruh membutuhkan anggaran besar dan waktu yang cukup lama. Dengan program pembuatan tanggul ini memang memerlukan waktu tidak sedikit dan biaya yang tidak sedikit, katanya. Makanya kerja yang cepat, jangan hanya bicara saja. Selama 4 tahun seharusnya bisa cepat kalau memang diprioritaskan. Tapi yang kita lihat malah lebih sayang dengan proyek JIS dan Formula E. Anggaran banjir kadang ngos-ngosan dan minta dana yang dicairkan. Duit ngendap masih banyak padahal. Bingung aja sih, ini mirip dengan warga yang diminta sumbang perabotan ke rusun, lupa namanya, yang digunakan untuk isolasi mandiri. Kayak kehabisan duit gitu. Lucunya, dana hibah tidak pernah kekurangan, lancar jaya dan mulus semulus paha saya. Begitu juga dengan tanggul mandiri ini, aneh aja sih suruh warga bikin sendiri. Padahal Pemprov DKI yang harusnya bikin, apakah kekurangan orang? Gak mungkin lah, kalau kekurangan suruh anggota TGUPP kerja. Kelompok tukang demo juga nganggur tuh, suruh mereka aja yang kerja. Cukup dibayar dengan nasi bungkus saja mereka sudah puas sekali. Kekurangan uang? Nonsen. Untuk proyek tidak mendesak saja banyak duitnya. Kalaupun ada uang, tak elok suruh warga yang kerjakan. Ini jelas tugasnya Pemprov DKI. Memangnya sesibuk apa sih sampai harus suruh warga yang bikin? Mau alasan apa lagi? Enak gak dapat memimpinnya demikian? Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siward TV. Survei kepuasan publik kinerja Jokowi terus membaik, kinerja Anies terus merosot. Ditulis oleh Syardi. SMRC kembali merilis hasil survei, salah satunya terkait kinerja Presiden. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden mencapai 71,7%. Mayoritas warga, 71,7%,
sangat atau cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi, kata Direktur Riset SMRC Denny Irvani. Yang kurang atau tidak puas hanya sekitar 25,3% dan yang tidak menjawab sekitar 3%. Denny mengatakan tingkat kepuasan ini stabil dalam 2 tahun terakhir. Artinya, kebijakan Presiden selama ini dianggap baik dan berada di jalur yang benar. Apalagi 2 tahun terakhir, dunia ini dilanda pandemi parah dan kepemimpinan masing-masing pemimpin diuji. Jokowi berhasil menjadi salah satu yang terbaik, apalagi dalam bidang penanganan COVID-19. Indonesia pernah dinobatkan sebagai yang terbaik dalam menangani pandemi. Di sisi lain, tren kinerja Anies terus menurun sedikit demi sedikit, salah satunya akibat sumber resapan yang banyak bikin masalah. Lembaga Jakarta Research Center atau JRC menyatakan kebijakan pembuatan sumber resapan berdampak terhadap tingkat kepuasan publik kepada Anies yang semakin menurun dari 37,4% menjadi 36%. Yang tidak puas terhadap Anies mencapai 59,6%, sedangkan yang tidak tahu atau tidak menjawab mencapai 4,4%. Direktur Komunikasi JRC, Alfian P. mengatakan sejak Anies menjabat sebagai gubernur, normalisasi sungai untuk mengurangi luapan banjir tidak lagi menjadi prioritas dan diganti dengan pembuatan sumur-sumur resapan di wilayah ibu kota yang menargetkan sebanyak 26.932 titik hingga akhir tahun ini. Di tengah polemik sumur resapan dengan banyaknya keluhan masyarakat, tingkat kepuasan publik terhadap Anies turut amblas, kata Alfian. Pembangunan sumur resapan yang dibangun di badan jalan dinilai oleh publik mengganggu kenyamanan pengguna jalan, apalagi salah satu tutup sumur resapan amblas saat dilintasi mobil politisi PSI Isyana Bagus Oka, sehingga jadi perbincangan panas. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Anies tidak beranjak dari posisi rendah, sedangkan Jokowi sebaliknya stabil di posisi tinggi. Bisakah kalian membuat kesimpulan dari dua perbandingan tersebut? Ada yang bilang tidak elok membandingkan Jokowi dan Anies. Yang satu permata, yang satu lagi Yunolah. Yang satu irit bicara banyak kerja, yang satu lagi banyak bicara irit bekerja. Yang satu efisien, yang satu sering menghamburkan anggaran untuk hal yang tidak mendesak. Tapi kalau tidak ada perbandingan, kita tidak akan tahu kekuatan dan kelemahan seseorang, kan? Sebenarnya bukan sumber resapan saja yang bikin Anies terpuruk kinerjanya. Ada yang lebih krusial, yaitu rumah DP 0 rupiah yang targetnya dipangkas habis-habisan. Belum lagi target dan syarat yang tidak terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Sumber resapan juga dipangkas jumlahnya dari jutaan menjadi puluhan ribu saja. Belum lagi Formula E yang memakan anggaran jumbo. Kalau kita sudah sadar akan kapabilitas dan kinerja Anies sejak jauh-jauh hari, ada yang baru sadar sekarang dan menyesal gigit kuku. Maka untuk gubernur yang katanya santun, berpihak pada rakyat kecil dan seiman,